Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bu Bambang bilang bahwa beliau dekat dengan berdiri, saya sulit menyatakan dekat, tapi juga sulit menyatakan jauh. Kadang-kadang jauh, terangan jauh, karena saya pernah dijebakin di sini. Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullah. Saya ulang saya pernah dijebakin berdiri. Benar-benar dijebakin hanya sangat sepele. Ini kan penulis hebat. Kita tulisan pada saya yang waktu itu saya belum pamflet tentu saja. Saya masih kalau nggak salah anggota kes kebudayaan. Dia tidak tulisan dan saya hanya menjawab, ya nanti kami bicarakan pada rapat Senin. Marah gitu. Karena mestinya nggak perlu dibicarakan, harus langsung dibuat. Sekelas gini kira-kira gitu. Dan saya itu memang harus apa? Karena untuk menyampaikan itu dua itu juga tahu. Adik-adik yang biasa benar-benar mengumpulkan diri sampai sedemikian rupa agar kami dekat lagi, karena memang dekat sebenarnya. Jadi cukup banyak hal yang ditularkan begini kepada saya, cukup banyak nasihat-nasihat begini kepada saya sebagai sesama penulis, terutama ketika saya harus meluncurkan buku saya ke Perancis. Waktu itu buku saya diterjemahkan ke Perancis. Beliau pesan, kamu harus pakai fetish. Pokoknya kalau keluar negeri kamu harus pakai fetish. Dan saya waktu itu bersama-sama dia ke Jerman, saya nggak pakai fetish. Saya dimarahi lagi. Kamu tidak pakai fetish. Nah, belakangan ketika bisa ke Perancis, beliau niki kosong Mas. Dan saya benar-benar memakai Tidak. Iya. karya saya dengan menggunakan fetish, dan fetish itulah saya kira yang membuat buku kedua saya di Perancis akan segera diterbitkan. Saya yakin benar fetishnya itu karena saya ceritakan belak-belakan pada forum bahwa kenapa saya pakai fetish bukan karena saya orang muslim. Saya bilang muslim dan fetish itu Mas Amit ya Mas? tapi kita menggunakan fetish sama seorang ibu dan sangat kuat dengan Perancis yang punya anak di Perancis. Saya bilang dia benar-benar kalau forum yang apa namanya mendatangi acara saya itu paham jawab begini. Jadi benar begini itu sangat diperhatikan di Perancis. Jadi orang Semarang merasa perhatikan itu bahaya. Karena itu berkali-kali saya sebenarnya mengusulkan ada yang disebut sebagai dalam bahasa Inggris residual. Jadi di Semarang itu saya kira harus dikonstruksi sedemikian rupa menjadi tadi. Pengalaman ini saya peroleh ketika saya ke Praha di Ceko. Di Praha itu disebut the city of Kafka. Jadi Praha itu menjadi kota Kafka. Kenapa disebut kota Kafka? Karena ada museum Kafka, ada kafe Kafka Mas. Kafenya itu ada di Porto, di tengah kotanya itu. Dan rumah Kafka itu masih ada. Artinya apa? Pemerintah sengaja tidak katakanlah membiarkan rumah Kafka dan hal-hal yang berkait dengan Kafka itu hilang. Bahkan ada patung yang bisa muter ini di pusat Praha itu, patung Kafka. Nah, Dini dan Kafka itu nggak beda.
karyanya lebih banyak bini di luar kakak. Dengan kata lain, Mbok Yao gitu loh. Mbok Yao Semarang ini menjadikan bini sebagai satu ikon. Artinya, mari kita coba benar-benar mengonstruksi the city of bini. Kita bisa membuat museum bini. Museumnya gimana? Bisa kita pikirkan. Kalau di sini mungkin terlalu kecil juga ya. Bisa membuat museum bini. Bisa membuat di Lituania itu ada satu lorong. Nama seorang pengarang. Lorongnya itu lorong nama pengarang itu. Dan di sini kan bisa lorong bini. Lorong bini itu serba dinding, bisa dijadikan apa ikon gitu. Bisa mural, bisa apapun. Syukur kalau di sini menjadi pusat baca bini, pusat studi tentang bini, pusat apapun tentang bini di lingkungan ini akan lebih. Dan jejak-jejak bini itu masih ada, jelas masih ada. Rumahnya masih ada, rumahnya yang di Pondok Beringin itu masih ada. Sekarang ditempati sahabat saya Bambang Purwono. Rumah Bu Dini yang di Pondok Beringin itu masih apa namanya? Ruangan yang untuk pondok bacanya itu belum diubah juga. Artinya rumah-rumah yang memungkinkan kita mengenal dini, mempelajari dini untuk mendapatkan spiritnya ini masih ada. Dan saya kira mari kita ngomong sama kita, supaya perhatian terhadap dini bukan semata-mata sehari dua hari ketika kita mengadakan acara seperti ini. Jadi Mas Budi Mariono bilang pada saya, satu-satunya yang masih menyelenggarakan acara mengenai begini itu ya hanya Semarang. Indonesia tidak melakukannya. Bu Sulis, saya kira wajib dilestarikan karena ada terus. Mungkin melestarikan Bu Sulis ya. Kita mungkin juga hanya mengikuti Bu Sulis. Tapi saya yakin kalau ini katakanlah pemerintah turut serta, pemerintah hadir dalam bagaimana menghidupkan ini. Bukan tidak mungkin cita-cita saya, benar-benar cita saya, kota Semarang ini menjadi ini, insya Allah terus. Dan saya kira acara hari ini rekomendasinya adalah menjadikan Semarang sebagai kota bini. Kita bombardir lewat tulisan, kita bombardir lewat apapun, dan kita katakan kepada publik bahwa Semarang layak menghormati ini dengan cara membentuk itu tadi city of bini. Saya diminta bicara tentang bini dan literasi. Tentu bini dan literasi tidak terpisahkan. Bini saya kira adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Saya nggak pernah lihat Bu Dini sholat memang. Sepanjang saya berada di rumah beliau, sepanjang saya ngintil, kami sama-sama ke Frankfurt, kami sama-sama ke beberapa kota, beberapa kali saya bersama Bu Dini. Pada waktu 2015 ya kita Frankfurt itu aku juga tahu kalau begini rasa dengan nenek masjid atau orang. Tapi bagi saya memang juga gak masalah. Tetapi beliau adalah orang yang saya kira melakukan perintah Allah. Dalam hal ini melakukan perintah Allah yang tersembunyi. Perintah Allah itu kan baca, ikrab, ya. Tapi begini melakukan perintah yang lain. Nah kalau perintah baca itu nggak ada tulisan, ya Budi ini melakukan perintah Allah tersebut, tulis. Perintahnya ikro, tapi sesungguhnya ada perintah tersebut tutup atau tulisan. Dan Budi ini saya kira melakukan dengan sangat intens, sangat gentu istilah Budi ini. Dan lagi-lagi begitu banyak buku itu melaksanakan perintah Allah.
tiket untuk ke surga sudah didapat. Amin ya. Amin. Karena bukan hanya satu buku, bahkan banyak buku. Ini belum semuanya. Saya cek belum semuanya. Saya kira yang kedua, Bu Dini itu melakukan apa yang disebut membangun monumen-monumen ingatan. Mengapa disebut membangun monumen ingatan? Coba kita baca padang pilalan di belakang rumah. Itu adalah bagaimana ingatan-ingatan tentang kampung ini. Tentang bahwa di belakang itu ada pilaran sebenarnya. Kalau sekarang nggak ada. Tapi ada waktu itu jelas. Di tulisan saya, Dini dan Semarang, itu saya urai bagaimana relasi Dini dengan Semarang yang rindu dendam benar. Bagaimana ketika dia jauh di Prancis itu Semarang memanggil-manggil. Itu ada di teks saya yang saya tulis di buku Seribu Sisi Dini. Bagaimana relasi Dini dan saya lebih benar mengenai bagaimana hubungan Dini dan kota dan bagian dari buku itu akan terjadi juga dalam waktu dekat. Ada tulisannya yang akan termasuk tulisan. Nah, yang kedua, Bu Dini memang melakukan apa yang oleh Milan Kundera disebut melawan lupa. Semua yang dilakukan Bu Dini ketika menulis hal-hal yang berkait dengan kota ini ada sekali, ada sebuah lorong di kota, ada padang pilaran. Itu adalah teks-teks yang mengingatkan kita pada Semarang. Saat itulah Dini membangun yang disebut monumen-monumen ingatan. Saat itulah Ibu Dini melakukan sebuah tindakan melawan lupa. Beliau adalah sejarawan dan kita sering tidak tahu dan sering tidak menganggap beliau sebagai sejarawan. Padahal beliau adalah sejarawan ketika menulis kayu, menulis gunung Ungaran, menulis hal-hal yang sifatnya beliau menyebut pada saya dalam satu dialog ini dengan sebagai kalau bisa seperti itu beliau ada agak praktis kan jadi sebetulnya adalah cerita kenangan itu berdekatan antara hal-hal yang jurnalistik dengan hal-hal yang sejarah dan hal-hal yang sastra. Karena buku-buku ini yang terkenal itu juga digugat banyak orang. Jadi kan ya, ada posisi yang salah satu yang menggugat. Saya nggak pernah tidur bersama Dini, gitu. Dini bercerita tidur bersama saya. Rupa-rupanya Pak Ayek malu sekamar dengan Bu Dini. Itu cerita kenangan. Cerita kenangan itu rupa-rupanya ya ada unsur sastranya, ada unsur jurnalistiknya, ada sejarahnya. Karena itu saya nggak kaget ketika Pak Ayek menggugat. Lalu sastra ada sastranya, ada fiksinya. Mungkin ingatan Bu Dini waktu itu apakah keliru atau tidak, tapi yang jelas digugat oleh Pak Ayek. Saya menangkap saja Pak Ayek menggugat. Kemudian selain membangun monumen-monumen ingatan itu, Dini memang melakukan pencatatan yang sangat baik dan akhirnya kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa merasakan sekali pada masa lalu, kita bisa merasakan gunung Ungaran itu seperti apa. Bertahun-tahun kemudian buku-buku ini akan sangat berjasa karena mungkin sudah tidak ada. Mungkin seperti Mas Agus tadi bilang, Mas Agus mengenai Mas Agus. Mas Agus tadi bilang, Mas Agus tadi bilang gini, itu nol-nol di sana itu seperti raksasa yang semuanya akan ditelan, dicaplok. Jangan-jangan sekali akan dicaplok. Saya ngeri juga merasakan bahwa raksasa itu kemungkinan akan mundur ke sini. Ya. Tapi ini memang catat. Kalaupun suatu saat ini dicaplok, kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita berimajinasi.
lain, Bu Dini telah menjadi sejarawan yang baik, membangun monumen ingatan dan mengajari kita bagaimana bendera melawan. Dan yang ketiga, hubungan dengan literasi. Bu Dini mengajari kita untuk mengatakan kira-kira begini, aku menulis karena itu aku ada. Keberadaan Bu Dini hari ini, hingga hari ini, itu karena tulisan, bukan karena yang lain. Tidak karena ciptaan dengan saya atau saya kenal. Ya, karena tulisan dulu. Berkali-kali saya diminta menjadi pembicara yang berrelasi dengan saya ada tulisan dulu. Dan satu hal yang saya bangga, saya adalah satu-satunya orang yang menulis bagaimana Bu Dini menjadi korban atau menjadi penulis. Setelah itu tidak